Polda Jatim menetapkan 5 tersangka dalam kasus penembakan seorang tokoh masyarakat di Sampang, Madura. Kasus penembakan terhadap relawan Prabowo Gibran terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 pagi. Seorang kepala desa berinisial MW 37 tahun menjadi otak penembakan dan memberikan uang 50 juta rupiah ke 4 tersangka lain. Inisial AR 31 tahun, HH 32 tahun, H 52 tahun, dan S 64 tahun. Selain memberi uang, MW juga menyediakan 2 senjata api hingga sepeda motor. Tersangka MW 37 tahun, warga Sampang, berstatus sebagai kepala desa di Kabupaten Sampang. Kemudian, tersangka AR 31 warga Pandaan Pasuruan. Tersangka HH 32 tahun warga Pandaan Pasuruan. Lalu, tersangka H 52 tahun warga Banyuates Sampang. Dan tersangka S 64 tahun warga Banyuates Sampang. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto, kelima orang tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka MW 37 tahun yang merupakan sebagai kades bertindak sebagai otak kejahatan sekaligus penyedia dana termasuk sarana senjata api dan motor. Uang yang disediakan oleh tersangka MW sekitar 50 juta rupiah untuk mendanai aksi penembakan tersebut. Kemudian, 2 senjata api yang disediakan oleh tersangka SW diantaranya pistol revolver kaliber 38 merek SNN dan pistol merek Colt kaliber 9 mm. Kemudian, tersangka AR 31 tahun bertindak sebagai eksekutor penembakan terhadap korban menggunakan pistol revolver SNW. Menurut Kombes Totok, tersangka AR juga sempat melakukan mekanisme pengintaian sebelum eksekusi selama 6 hari. Kemudian pada hari eksekusi, tersangka AR mengajak tersangka HH 32 tahun menjalankan aksinya. Sosok tersangka HH menurut Toto bertindak sebagai joki motor sarana aksi, yakni Yamaha NMAX berwarna putih membonceng tersangka AR. Lalu ada tersangka H 52 tahun berperan memberikan informasi kepada tersangka MW yang akan merencanakan aksi tersebut. Bahkan, tersangka H juga menyuruh tersangka S untuk mengawasi dan memantau keberadaan korban sebelum hari eksekusi, termasuk memberikan fasilitas alat komunikasi. Terakhir, tersangka S 53 tahun bertindak sebagai pengawas dan memantau kegiatan korban setiap harinya sebelum hari eksekusi penembakan. Mengenai motif, Kombes Totok memastikan aksi penembakan yang dilakukan kelima tersangka kejahatan tersebut dilatar belakangi oleh dendam yang dipendam secara pribadi oleh tersangka MW. Dendam tersebut disebabkan karena peristiwa 5 tahun lalu, yakni tahun 2019, karena teman dari tersangka MW pada saat itu pernah menjadi korban insiden penembakan yang dilakukan oleh si korban Muarah. Totok menegaskan detail kejadian pada tahun 2019 sudah diungkap dalam persidangan. Akibat perbuatannya, tersangka MW dan tersangka AR dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Sedangkan 3 tersangka lainnya terdapat HH, H dan S
dikenakan pasal 353 ayat 2 subs 351 ayat 2 KUH PECO 55 dengan ancaman pidana penjara sekitar 12 tahun. Sementara itu, korban telah menjalani operasi pengangkatan peluru di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Korban atas nama Muara terkena 2 tembakan di punggung belakang dan punggung samping. Kepala IGD RSU Dr. Sutomo, Dr. M. Hardian Basuki SPOTK, menyatakan korban mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya akibat terkena tembakan di bagian saraf. Ia menambahkan, pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi usai operasi dan melakukan upaya agar kedua kaki korban dapat digerakkan. Selain operasi pengangkatan peluru, korban juga sudah menjalani pemasangan pen di tulang belakang.